Halo Sobat RTD, kembali lagi di RTD Channel. Saya ucapkan terima kasih buat Sobat RTD yang sudah nonton video ini dan sudah nonton video-video lain yang ada di RTD Channel. Terima kasih sekali buat yang sudah mulai berbagi video-video yang ada di RTD Channel kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Sehingga orang-orang yang ada di sekitarnya teringat kembali, termotivasi lagi untuk masuk pada kesadaran jiwa tenang kapanpun, dimanapun, apapun kondisinya. Sobat RTD, kali ini saya ingin sharing sebuah hal yang ditanyakan salah seorang yang saya kenal sangat lama. Waktu pertama kali, hampir awal-awal saya membuka pelayanan online. Kira-kira di tahun 2012-2013. Mungkin 2011 saya kenal pertama kali melalui Facebook. Kemudian berlanjut ke Kaskus. Apa yang dia tanyakan? Apa sih mas motivasinya sehingga sampai sekarang masih tetap eksis di dunia ini, di dunia spiritual maksudnya, masih eksis juga berbagi, masih eksis menyemangati. Dari mana sumber motivasinya? Nah, di video ini saya ingin sharing mengenai sumber motivasi saya. Sumber motivasi saya ini saya beri judul juga, motivasi spiritual. Dari mana sumbernya? Terus terang dari tahun 2010 lah, saya mulai belajar ilmu energi spiritual Nusantara. Sampai sekarang saya masih tetap belajar. Dari yang awalnya menggebu-gebu ingin tahu, kemudian bisa mengalami. Sampai sekarang, akhirnya menjadi banyak tidak tahunya. Kalau dulu semakin dipelajari, semakin banyak ilmu yang didapat, rasanya makin banyak tahu. Seperti guyuran air hujan di pagi hari yang seperti ini. Sampai sekarang, ketika sudah, ya baru saja ya, tidak seperti orang lain yang sudah puluhan tahun belajarnya. Saya baru kira-kira 12 tahun inilah belajar. Sampai sekarang, di tahun ke-12 ini, untuk mempelajari ilmu yang sama dari dulu sampai sekarang, saya sekarang jadi makin tidak tahu. Tapi saya tetap, alhamdulillahnya tidak kehilangan motivasi untuk selalu belajar, untuk selalu mengalami kehidupan, dibantu, didukung oleh ilmu spiritual yang saya pelajari ini. Akhirnya saya punya motivasi spiritual. Motivasi spiritual itu banyak yang mengira, termasuk saya dahulu. Saya sempat bekerja menjadi asisten seorang bos sampai 10 tahunan lamanya. Dan ketika itu motivasi saya bekerja mungkin soal pengalaman, karir, uang. Kemudian setelah resign, saya memilih untuk merawat, mendekati ibu saya yang ketika itu sedang sakit. Sepertinya motivasi yang awal-awal ada dalam diri saya itu lenyap, hilang. Saya pertaruhkan semuanya, saya gantikan dengan motivasi saya untuk menemani ibu yang sedang sakit. Dan ketika ibu PSW meninggal, kembali kepada Tuhan, motivasinya jadi sedikit berubah. Semenjak saya belajar spiritual, setiap saat itu selalu muncul sebuah konektivitas antara saya dengan
sang navigator yang ada di dalam diri. Konektivitas hubungan antar kesadaran antara saya dengan guru sejati yang ada di dalam diri saya. Setiap saat itu selalu muncul. Selalu muncul. Walaupun seringkali juga saya perlu proses untuk bisa memahami apa kata navigator. Dan ini terjadi karena logika saya sendiri. Untuk mengendapkan logika ini juga perlu waktu, perlu proses. Dan ternyata setelah saya makin bisa mendengar, memahami apa kata navigator, ternyata bagian-bagian yang dahulu saya kira akan menjadi lebih jinak, itu ternyata tidak. Karena sebenarnya ketika diri saya upgrade, bisa lebih memahami navigator akhirnya, semua bagian yang ada pada diri saya, baik itu logika, diri palsu, itu juga ikut upgrade. Nggak hanya diem saja. Nah, kalau ditanya setiap hari selama 12 tahun ini, alhamdulillah bisa konsisten berlatih. Apa yang menjadi motivasi saya? Motivasi yang paling utama bagi saya adalah bisa memahami, mendengar, memahami yang sebelumnya ada konektivitas, terhubung, mendengar, memahami, kemudian mengikuti apa kata navigator, itu adalah motivasi saya. Sehingga saya selalu berlatih, terus berlatih. Ada nggak bosan di situ? Ada pasti. Yang namanya logika, yang namanya diri palsu, ego, amarah, serta keinginan, itu selalu muncul. Nah, bagaimana caranya mengatasi kebosanan yang muncul? Saya pernah bosan, pernah beberapa saat latihannya itu turun level, malas-malesan begitu. Dan yang terjadi adalah saya tidak bisa koneksi ke navigator, itu mulai pelan-pelan hilang. Saya jadi lebih sulit untuk mendengar. Nggak usah memahami ya, mendengar aja sulit. Nah, akhirnya ketika mengambil keputusan, yang memasok informasi ini, yang saya pergunakan adalah kesadaran logika. Karena nggak ada navigator kan. Saya nggak bisa dengar katanya, ya sudah saya ambil keputusan dalam berbagai situasi. Nah, setiap situasi yang saya hadapi, yang saya tidak libatkan navigator karena dia tidak muncul. Karena level latihan saya menurun, malas-malesan. Akhirnya banyak kejadian yang muncul yang menurut saya tidak menyenangkan. Keputusan yang diambil juga tidak pas. Akhirnya banyak hal dalam bisnis, usaha dengan istri, dengan kawan, dengan partner, banyak yang terhambat. Banyak keputusan yang tidak tepat yang saya ambil yang menyebabkan bisnis itu menjadi stuck, tidak berjalan semestinya. Ada malah yang rugi. Nah, dari banyak kesempatan itu, akhirnya saya sadar bahwa jika saya bertanya kepada navigator, kemudian menjalankan apa kata navigator, lebih banyak keputusan yang saya ambil ini baik. Selalu menghasilkan sebuah hal yang lebih baik bila saya tidak menggunakan panduan dari navigator. Ini yang menjadi motivasi saya. Akhirnya, karena saya menyadari keterbatasan dari logika saya, keterbatasan dari ilmu yang saya miliki, ini di soal bisnis, di soal pekerjaan. Akhirnya,
saya lebih memilih untuk percaya apa kata navigator. Dan untuk bisa mendengar apa kata navigator, kemudian mengikuti apa kata navigator, mendengar, kemudian memahami, kemudian mengikuti. Itu perlu kondisi energi yang baik gitu. Dan untuk membuat kondisi energi saya baik, akhirnya saya melatih diri saya. Itu motivasi saya untuk bisa selalu konsisten dalam berlatih. Dan karena saya selalu melatih diri, berusaha konsisten untuk melatih diri, maka pelan-pelan akan muncul sebuah kebiasaan. Bila kebiasaan ini muncul, maka latihan itu bisa saya lakukan tanpa sadar. Maksudnya begini, tanpa sadar itu terprogram gitu ya. Bukan saya tidak sadar ketika berlatih, saya sadar, tapi untuk mengawalinya itu misalnya saja, karena saya memaksa diri awalnya untuk berlatih pada jam 1 sampai jam 2 dini hari, maka walaupun awal-awalnya berat, ketika capek saya akhirnya tidak bangun di jam itu atau kecapean, dan walaupun capek, tapi karena saya paksa terus, lama-lama apapun yang terjadi, saya selalu bangun 12:30 untuk mandi dahulu, kemudian persiapan, membuat mood jadi enak. Gitu. Dan jam 1 persis, 1 dini hari, saya sudah siap untuk berlatih. Kemudian melakukan terapi. Awal-awal saya kira hanya spiritual ini hanya bagian jiwa saja. Karena umur bertambah tentunya fisik ini juga mulai menurun levelnya. Relax, tenang, damai, sadar, tenang, hadir, sekarang. Nah, beberapa tahun sebelumnya, ketika COVID baru awal-awal melanda, saya sempat gemuk, dan ketika gemuk itu kena COVID, kemudian recovery-nya lambat. Itu yang membuat saya juga sadar bahwa perlu untuk melatih fisik. Akhirnya saya latih fisik dengan konsisten melakukan intermittent fasting, puasa, kemudian mengolah badan, mengolah raga dengan konsisten juga, misalnya olahraga beban, kemudian lari pagi. Ini baru-baru saja saya lakukan, akhirnya saya merasa badan saya jadi lebih baik, fisik saya jadi lebih baik. Dan akhirnya bila energi dilatih, jiwa dilatih, fisik juga dilatih, hasil akhirnya adalah level yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Dan ini membuat saya jadi lebih mudah lagi untuk mengatasi hambatan-hambatan sehingga bisa masuk kepada kesadaran yang lebih dibandingkan kesadaran logika. Sehingga akhirnya saya bisa mendengar apa kata navigator. Dan menurut saya itu sangat sulit sekali kalau tidak dibiasakan. Karena yang harus diatasi awalnya adalah, yang harus kita lampaui, yang harus kita lewati, stasiun atau makomnya adalah, pertama, stasiun fisik. Kemudian stasiun pikiran. Kemudian stasiun jiwa. Ada 7 bagian di sana. Yang paling luar adalah diri palsu, diri ego, amarah, serta keinginan, kemudian jiwa tenang, kemudian diri sejati, jiwa suci, jiwa murni, dan jiwa bujang. Ada 7 lapisan di jiwa yang harus kita lampaui sampai kepada percikan cahaya Tuhan di dalam diri, sering disebut sebagai ruh atau spirit. Bagian terluarnya disebut sebagai jati diri. Bagian terluar jati diri ini berhimpitan, berhubungan langsung dengan bagian paling dalam dari jiwa, yaitu jiwa suci. Lapisan terluar yang disebut jati diri ini
sering juga disebut sebagai ruhani. Ruhani ini yang berhimpitan berhubungan langsung dengan bagian bagian jiwa suci. Kemudian lebih dalam lagi ada ruh suci. Lebih dalam lagi ada ruh Tuhan. Disitulah tempat navigator berada. Nah, untuk masuk ke sana itu tentunya perlu proses, perlu perjuangan, perlu energi yang cukup juga. Kalau energinya nggak cukup, buru-buru untuk masuk ke sana. Menggapai jiwa tenang aja sulit. Nah, bila energinya sudah cukup, bagus, bisa membuat navigator muncul, akhirnya juga bisa lebih lama berinteraksi dengan navigator. Berarti manajemen energi juga harus diatur dengan baik. Karena satu kali saja untuk koneksi ke navigator itu membutuhkan energi yang cukup besar. Jadi kalau misalnya energinya kepake langsung untuk satu koneksi, bisa jadi yang berikutnya kita drop. Jadi harus dijaga energinya, ada manajemennya. Coba nonton video sebelumnya yang judulnya Manajemen Energi Spiritual. Nah, karena manajemen energinya harus bagus, maka latihannya juga harus bagus. Akhirnya saya konsisten berlatih. Tapi tentu saja berlatihnya dalam kesadaran jiwa tenang, sehingga tidak terlalu menggebu-gebu. Kalau nanti dipakai jiwa ego, amarah, serta keinginan yang tidak terukur, tidak terkendali, maka latihan ini akan menjadi menggebu-gebu. Berbahaya juga. Akhirnya hasilnya juga tidak pas. Metode yang saya lakukan untuk membuat motivasi ini selalu muncul adalah konsisten berlatih. Sehingga nantinya menjadi sebuah kebiasaan latihan. Seperti kita sedang menumpuk, sedang menabung energi. Karena suatu saat bila kita sedang sibuk, bila Sobat RTD sibuk, saya juga lagi sibuk, lagi banyak yang dikerjakan, jadwal video meet, kelas online jarak jauh melalui Google Meet atau Zoom, banyak. Kemudian harus buat video, harus buat artikel, ada terapi, ada mengurus pekerjaan, main dengan akasa, olahraga, dan lain-lain. Minum kopi dengan teman, dengan sahabat, terus gosipin Tuhan dengan orang tua, dengan ayah saya, dengan bapak saya. Ada banyak kerjaan, ada banyak kegiatan, ada banyak aktivitas yang tentunya bila itu terjadi, kalau energi kita nggak bagus, kalau simpanan energi spiritual yang ada di dalam diri saya ini jumlahnya nggak cukup, pasti akan membuat drop. Dan ketika drop, ini recovery-nya juga cukup sulit. Nah, dalam kondisi itu, koneksi ke navigator bisa-bisa nol, nggak ngerti lagi, nggak paham lagi, nggak bisa dengar lagi apa katanya. Jadi nggak bisa saya jawab tuh panggilan Tuhan ya. Nah, itulah yang membuat motivasi saya selalu muncul. Motivasi saya selalu ada untuk selalu berlatih. Pagi-pagi ketika hujan begini, nggak bisa jogging, nggak bisa lari pagi. Ya sudah, saya buat video. Kemudian banyak-banyak bersyukur. Hujan itu turun seperti hujan limpahan berbagai macam hal luar biasa yang terjadi pada diri kita, yang diberikan Tuhan melalui semesta. Tapi kadang-kadang seringkali kita nggak sadar dengan banyaknya kelimpahan nikmat itu. Karena yang sedang main, yang sedang aktif itu logika kita, diri palsu kita. Logika dan diri palsu itu selalu menginginkan, selalu merencanakan, selalu meminta. Semangat sekali ketika melakukan hal itu. Semangat sekali ketika meminta, semangat sekali ketika merencanakan. Ya nggak apa-apa, memang begitu cara kerjanya. Jangan sampai kita dikendalikan. Kita yang harus mengendalikan. Karena mereka, logika serta diri palsu itu adalah sarana untuk hidup. Bukan kita yang dikendalikan mereka. Gitu aja sharing saya kali ini. Kalau Sobat RTD ada sharing juga, ada yang ingin di-share, dibagikan, atau ada pertanyaan, atau ada pendapat,
mohon dituliskan di kolom komentar, kita saling berbagi di sana supaya jadi penyemangat untuk diri kita masing-masing. Buat para light worker, saya ingatkan bahwa sumber motivasi itu ada di dalam diri kita semua, di dalam diri Sobat RTD. Sumber motivasinya, api nyala, motivasinya adalah percikan cahaya Tuhan yang ada di dalam diri. Ayo gunakan, ayo bangkitkan. Itu akan jadi sumber motivasi supaya hidup jadi lebih enak, jadi lebih semangat. Semangat di awal hari akan membuat proses yang kita lalui sepanjang hari ini menjadi lebih baik. Dan nantinya di akhir hari kita bisa lantunkan syukur dengan sangat berbeda karena level syukurnya meningkat. Ayo kita rasakan bersama. Gitu aja sharing saya kali ini. Saya mohon maaf kalau ada salah kata, salah ucap di video ini ataupun video-video sebelumnya. Ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa ya, please like, comment, subscribe, dan share video-video yang ada di RTD Channel sehingga RTD Channel bisa makin berkembang. Terima kasih. Salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi.